Tapi setelah 8 tahun dia bilang, "Aduh Bu, kok saya, tapi karir saya di sini-sini aja, gimana caranya supaya saya naik?" Gitu. Dia bilang, "Kayaknya atasan saya tuh nggak suka sama saya," gitu. Nah, kita tuh harus tahu siapa orang yang tepat dan apa posisi yang tepat buat dia, gitu. Jadi kita jangan menempatkan orang yang tidak tepat di tempat yang tidak tepat. Halo Sobat Penabur di 15 Kota. Berjumpa kembali dengan kami di podcast Penabur Learning Center bersama saya Dimas B. Wicaksono dari BPK Penabur Jakarta. Dan saya Natalia Retnawulansari, juga dari BPK Penabur Jakarta. Senang sekali bisa menyapa Sobat Penabur sekalian. Bagaimana kabar Sobat Penabur? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan penuh semangat ya. Nah, bicara soal semangat, bagaimana kabarnya Miss Natalia? Puji Tuhan, Sir Dimas. Kabar saya baik. Tapi ya begitu ya, Sir Dimas. Saat ini bulan November dan kita tahu banyak sekali kegiatan di sekolah. Jadi pasti akan menguras pikiran dan tenaga. Wah, berarti bersyukur ya Miss, kalau kita masih banyak kegiatan, artinya kita masih dipercaya dan juga kita masih dibutuhkan oleh BPK Penabur Jakarta. Setuju sekali Mr. Dimas. Kita juga harus menjaga stamina dan semangat, jangan sampai kita burn out. Kenapa sih kalau kita burn out? Ya karena tugas kita ini kan mendidik dan melayani anak-anak. Jadi kita harus selalu ready dan siap. Nah, pas banget tuh Miss, karena topik kita hari ini sangat relevan. Jadi pemenang itu pilihan. Menyalakan semangat di tempat kerja. Wah, menarik sekali ya topiknya Sobat Penabur. Nah, gimana caranya supaya di tengah kesibukan kita ini, kita bisa tetap menyalakan champion spirit kita? Betul Miss Natalia. Dan kita kali ini nggak sendirian. Karena sudah hadir bersama kita narasumber istimewa, Ibu Benita Teda. Seorang Human Resource Business Consultant and Professional Coach. Yang sudah banyak melayani mendampingi berbagai perusahaan swasta dan juga lembaga pendidikan Kristen dalam membangun semangat kerja dan budaya positif. Halo Ibu Benita. Halo Bu Natali, Pak Dimas. Terima kasih sudah mengundang saya di sini. Halo Sobat Penabur di 15 Kota. Shalom. Halo Bu Benita, apa kabar? Baik Bu. Oke, senang sekali kami mendapatkan kesempatan untuk berbincang dengan Ibu Benita pada kesempatan kali ini di podcast Penabur Learning Center. Kalau kita bicara soal champion spirit, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan semangat pemenang itu? Dan mengapa penting bagi kita, khususnya sebagai tenaga pendidik dan kependidikan di BPK Penabur, untuk memahami, membangun, dan memiliki semangat tersebut di tempat kerja? Oke, terima kasih Pak Dimas atas pertanyaannya. Ya, ketika saya diberikan tema ini, saya juga sempat merenungkan ya, apa sih makna dari champion spirit itu. Lalu saya mendapati satu ayat dari Galatia 2 ayat 20, saya bacakan ya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidupku yang sekarang, kuhidupi secara jasmani, adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, ini maksudnya tuh apa hubungannya dengan si champion spirit itu ya. Jadi kan kita ini sebagai umat Kristen itu kan sudah ditebus gitu ya oleh darah Kristus, dan kita ini tidak lagi hidup dalam dosa dan dengan cara hidup kita yang lama. Nah, jadi penebusan ini tuh juga membawa tanggung jawab baru, yaitu bagaimana kita hidup secara kudus, memuliakan Allah dengan seluruh tubuh dan hidup kita, termasuk ketika kita bekerja dan berkarya untuk Allah. Jadi champion spirit ini maksudnya adalah kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dimenangkan gitu ya oleh Kristus, kita harus juga menghidupi si champion spirit itu. Gitu, Pak. Oke. Wah, dari pengalaman Ibu mendampingi berbagai institusi dan lingkungan kerja, biasanya tantangan seperti apa yang paling sering Ibu jumpai? Yang membuat semangat kerja bisa menurun atau bahkan menjadi padam? Oke, ya. Saya memang melihat dalam beberapa lembaga gitu ya, tidak hanya di lembaga swasta, tetapi juga lembaga pelayanan Kristen, bahwa banyak staf gitu ya, karyawan yang merasa bahwa saya itu tuh bukan bagian dari lembaga ini gitu ya. Suara saya tidak didengarkan, terus
para staf juga tidak punya relasi dengan atasannya gitu ya, atau dia juga merasa stuck eh, dengan karirnya, dia tidak merasa bahwa dirinya itu dikembangkan, tetapi mau keluar juga mungkin nggak ada, mungkin ya berpikir gitu ya, ada nggak ya tempat di mana saya bisa pindah? Karena cari kerja itu kan tidak mudah ya, gitu. Jadi mungkin itu yang biasanya membuat akhirnya semangat itu tuh padam ya bergulung-gulung terus gitu ya, turun gitu. Seperti itu, Bu. Oke, Bu. Karena kondisi seperti itu, lalu bagaimana cara kita bisa membangkitkan kembali semangat itu, Bu? Supaya kita bisa mempunyai champion spirit di tempat kerja itu, Bu. Oke. Em, Sebetulnya kita itu harus fokus bahwa eh, yang mempengaruhi kita itu tuh bukan faktor eksternal gitu ya, tetapi adalah faktor internal. Karena faktor eksternal itu tuh ya kalau kita bergantung pada faktor eksternal misalnya seperti tadi pengakuan dari atasan gitu ya, bahwa ya lembaga harusnya memperhatikan saya dong. Nah, itu kan tidak akan ketemu ya gitu ya. Jadi dalam bekerja kita itu tuh harus memiliki tujuan gitu ya. Yang terutama kan memang sewaktu kita sudah bertobat gitu ya, menerima Tuhan. Tuhan itu kan em, memperjelas ya panggilan kita tuh apa sih, terutama dalam pekerjaan kita gitu. Nah, tapi di dalam diri kita sendiri, kita tuh juga harus terus-menerus merenungkan apa sih sebetulnya tujuan kita bekerja gitu ya. Kita itu tidak bisa terus-menerus mengandalkan faktor dari eksternal, tetapi juga dari internal. Misalnya gimana? Kita tidak bisa berharap bahwa ya seharusnya atasan saya lebih komunikatif dong sama saya gitu ya. Seharusnya lembaga tempat saya bekerja ini, perusahaan saya atau sekolah saya ini harus bisa juga mengapresiasi dong kinerja saya gitu kan. Nah, itu kan tidak akan ada habisnya ya gitu ya. Nah, jadi kita itu harus jelas tujuan kita tuh sebetulnya apa. Nah, tujuan ini tuh bisa jadi berupa ada satu karir yang ingin kita atau posisi yang ingin kita capai. Kenapa? Karena dengan kita mencapai posisi itu, kita itu bisa make impact gitu ya. Contoh misalnya, saya punya satu coachee gitu ya. Coachee saya ini sewaktu coaching dengan saya, dia usianya sekitar 20-an gitu ya, hampir 30. Dia itu kerja di kantor pajak gitu ya, sebagai ASN di sana. Dia memang bercita-cita untuk naik ke eselon tertentu gitu ya, karena menurut dia nanti di titik itu dia itu bisa membuat kebijakan yang membuat perubahan yang benar-benar signifikan gitu. Nah, tapi di satu sisi kan tidak semua dari kita tuh bisa seperti itu gitu ya. Tidak semua dari kita itu tuh ya pada akhirnya punya kesempatan gitu ya untuk naik di jenjang karir gitu. Ada orang-orang yang ya sampai mungkin tua gitu ya, mungkin kayak orang tua kita gitu ya. Dari muda sampai tua ya setia di situ gitu ya, tidak ada kemajuannya ya mungkin sedikit lah gitu ya, tidak yang tiba-tiba menjadi konglomerat gitu ya. Nah, untuk rekan-rekan yang seperti ini bagaimana gitu ya. Nah, kita harus tahu sebetulnya kita itu dipanggil untuk bekerja tuh untuk apa? Apakah untuk anak-anak yang kita layani atau untuk keluarga kita gitu ya. Salah satu contohnya ketika saya ketemu dengan yang sekarang menjadi suami saya gitu ya. Kami itu jeda usianya tuh cukup jauh gitu ya. Dia itu beda 17 tahun lebih muda dari saya gitu. Di saat saya sudah meniti karir lalu sampai di satu titik, ketika saya bertemu dia, saya itu memang menggumulkan sebetulnya apa yang Tuhan inginkan gitu. Dan ternyata memang apa yang Tuhan inginkan itu sekarang saya tuh bukan mengejar karir saya sendiri, tetapi bagaimana saya tuh bisa ada untuk mensupport karir dia gitu. Jadi makanya kenapa saya kerja sebagai konsultan dan coach itu yang bisa dikerjakan dari mana saja gitu ya. Salah satunya karena saya berpikir satu ketika dia bisa jadi ditempatkan di luar kota gitu ya, atau dia ada tugas-tugas lain, atau mungkin ada rekan-rekan gitu ya, sobat penabur yang mungkin punya anak dan suami atau istri gitu ya, yang sekarang tuh bagaimana caranya saya mungkin di pekerjaan saya merasa bahwa impact saya tuh mungkin nggak terlalu besar gitu ya. Tapi memang mungkin kita harus ada di situ untuk mensupport orang-orang supaya mereka itu juga dipakai Tuhan dengan maksimal. Mungkin kira-kira seperti itu. Oke. Nah, Ibu, menarik sekali penjelasannya, namun apabila misalnya begini, Bu,
dalam perjalanannya kita sebagai seorang tenaga pendidik maupun karyawan begitu ya, lalu mendapatkan suatu kebijakan atau perubahan sistem yang mungkin akan nantinya menimbulkan ketidaknyamanan. Ya. Nah, bagaimana champion spirit ini bisa tetap dijaga pada situasi seperti ini? Oke, ya. Ini menariknya mungkin bisa jadi kalau rekan-rekan gitu ya, sobat penabur berpikir bahwa wah, saya ini tuh adalah orang yang tidak punya say lah gitu ya. Saya tidak bisa berkata apa-apa, saya tidak berbuat apa-apa, apa yang kebijakan yang diberikan pada kita ya udah harus kita jalani. Tapi kita harus sadar bahwa kita semua itu memiliki itu gitu ya. Kita itu semua mengalami itu. Contoh, sebagai konsultan HR, hal ini tuh yang sangat berpengaruh pada saya dan klien-klien saya itu adalah kebijakan-kebijakan pemerintah. Kita tidak bisa tutup mata gitu ya bahwa tidak semua kebijakan pemerintah itu baik dan adil. Tapi pada saat itu sudah menjadi satu kebijakan, peraturan, undang-undang gitu ya, ya itu harus dipenuhi, harus ditaati gitu. Kalau kita tidak mentaati, berarti ya kita salah gitu kan. Apapun yang terjadi ya kita pasti akan kedapatan bersalah lah gitu ya oleh pemerintah bahwa kita itu tidak menaati aturan. Tetapi kita itu juga harus bijak. Bagaimana caranya kita itu bisa menyuarakan misalnya suara kita gitu. Nah ada mungkin salah satu klien saya gitu ya, dia ini di perusahaannya dia ini dosen gitu ya. Jadi dia ini dosen di salah satu perguruan tinggi Kristen. Lalu atasannya ini kebetulan kurang baik lah gitu ya, sehingga membuat berbagai macam kebijakan yang merugikan organisasi gitu ya, dan juga semena-mena gitu. Lalu kalau seandainya ada orang-orang yang tidak mengikuti dia, nanti diperlakukan tidak menyenangkan gitu ya, atau bahkan keluar dari organisasi gitu. Lalu dia tanya ke saya, jadi apakah saya harus ikut yang mana? Ke sana atau ke sini? Nah, kalau dalam hal itu, di mana memang ini kan hal yang sulit ya. Ini kan bukan perkara kayak tadi ikut aturan pemerintah, ya udahlah kita ikutin aja gitu ya. Ini kan sesuatu yang tidak benar, jelas-jelas tidak benar. Saya bilang, bukan permasalahannya bukan ikut ke sana atau ikut ke sini. Apa yang benar? Pertama apa yang benar dulu gitu ya. Dia harus memikirkan apa yang benar, lalu bukan berarti juga langsung bilang, wah pokoknya saya akan berperang gitu kan, memerangi ini semua, ya saya akan memperjuangkan apa yang benar gitu. Nah harus bijaksana juga gitu ya. Gimana caranya dalam kondisi itu kita melihat bukan juga jadi bermuka dua gitu ya, tapi kita harus bijaksana gitu dalam berstrategi gitu ya, bagaimana kita bertutur ke atasan kita gitu ya, bagaimana kita pada akhirnya mungkin mempengaruhi itu, tapi ya kalau memang tidak, ya kan kita kan juga ada pilihan gitu ya, mungkin untuk keluar, tapi kita harus kalau memang kita dipanggil di situ, nah itu dia, kita harus benar-benar tahu, oke, kita itu dipanggil di sini atau tidak. Kalau kita panggil di sini, Tuhan ingin saya melakukan apa dalam kondisi ini. Seperti itu. Menarik sekali ya. Penjelasannya cukup rinci ya Sang Dimas ya, karena hal demikian tuh sering terjadi juga di dalam tempat kerja, adanya pergantian kebijakan ataupun perubahan sistem, dan kita perlu bijak. Baik, kadang di tempat kerja kita menjumpai juga orang-orang yang semangatnya tinggi, tapi lebih fokus pada diri sendiri. Kerjanya cepat, tapi kurang peduli dengan rekan kerjanya, gitu ya. Nah, bagaimana sebagai kita ya membangun budaya kerja yang membuat champion spirit ini nggak cuma jadi semangat pribadi, tapi juga bisa bertumbuh menjadi semangat bersama atau semangat kolektif. Oke ya, memang terkadang kan kita kebanyakan dari kita mungkin mengalami itu ya, bahwa saya udah bekerja semaksimal mungkin gitu ya, tapi ini kok situasi-situasi ini tuh membuat kita jengkel gitu. Kok seakan tuh lingkungan kita itu tuh jadinya kok tidak berpihak pada kita gitu ya, padahal kita udah berusaha semaksimal mungkin. Saya juga ada satu contoh nih. 2 tahun lalu saya punya satu coachee yang dia bekerja di perusahaan sudah 8 tahun gitu.
dia memang ingin bekerjanya tuh di industri ini gitu ya, karena industri ini tuh sangat langka gitu. Jadi kalau dia itu pindah perusahaan, dia harus ke luar negeri gitu. Kebayang kan ya? Jadi kira-kira apa gitu ya. Jadi tapi dia tuh mau bertahan di sini gitu. Dia mau bertahan di Indonesia. Tapi setelah 8 tahun dia bilang, "Aduh, Bu, kok saya tapi karir saya di sini-sini aja. Gimana caranya supaya saya naik?" gitu. Dari semua yang dia jabarkan, dia itu sudah bekerja dengan baik gitu ya. Dia ini apa ya, melakukan semaksimal mungkin lah. Tetapi selalu akan ada junior di bawah dia yang nanti tuh melangkahi dia gitu. Dia bilang, "Kayaknya atasan saya tuh nggak suka sama saya," gitu. Nah, setelah itu saya ngobrol dan saya bedah satu-satu gitu ya. Ternyata cara komunikasi dan penyampaian dia itu tuh yang salah dan seringkali itu menyinggung. Sehingga akhirnya ya orang, ya kamu ya udahlah gitu ya. Jadi orang tuh lebih suka orang yang lain yang mungkin lebih nice walaupun mereka ini tidak bekerja dengan semaksimal dirinya gitu ya. Tetapi akhirnya ya mereka yang dipromosi gitu ya. Karena orang-orang seperti inilah yang mungkin disukai oleh atasan-atasannya gitu. Nah, akhirnya di tahun di mana saya itu diskusi sama dia, memang itu sudah masa-masa promosi. Jadi ada 1 tahun sekali di mana mereka itu akan kalau yang naik jabatan akan naik jabatan di saat itu gitu. Dan dia bilang, "Wah, tahun ini hanya ada 1 nih orang yang akan dipromosi dari tim dia. Dia mau dia." Ternyata miss. Tapi setelah itu tahun depannya gitu ya, dia udah nggak coaching sama saya, tapi dia menerapkan apa yang kita diskusikan gitu. Dia bikin plan sedemikian rupa, dia benar-benar berusaha untuk memperbaiki diri dia, cara komunikasi dia, berelasi, berjejaring di dalam kantornya dia gitu ya. Dan akhirnya tahun depannya dia info ke saya gitu ya, dia chatting. Dia WA saya, dia bilang, "Iya Bu, ini makasih ya," gitu ya, "saya akhirnya bisa," gitu, setelah waktu itu berarti setelah 9 tahun, akhirnya dia naik juga ke level yang berikutnya gitu ya. Jadi kadang-kadang kita juga harus introspeksi gitu. Saya udah berkontribusi, saya udah kasih maksimal, jangan sampai akhirnya kita ditinggalkan hanya karena ya itu kepribadian kita yang tidak match gitu. Jadi kontribusi kita mah diambil gitu ya, tetapi akhirnya kitanya, "Oh ya udahlah ya yang lain aja yang kerjain," gitu, "karena kok kamu agak kurang," gitu ya. Seperti itu. Mhm. Berarti memang harus merubah sikap ya Bu ya. Betul. Oke. Kadang di tempat kerja kita menjumpai orang-orang yang semangatnya tinggi Bu, tapi lebih fokus pada dirinya sendiri. Kerjanya cepat, tapi kurang peduli dengan rekan yang lain. Nah, bagaimana sebaiknya kita membangun budaya kerja yang membuat champion spirit itu nggak cuma buat sendiri, buat semangat pribadi, tapi juga bisa tumbuh menjadi semangat yang bersama atau semangat kolektif. Oke, ya. Iya Pak, jadi kan kalau kita mempelajari karakter manusia ya gitu ya, ada beberapa hal lah seperti MBTI, DISC atau temperamen gitu ya. Kita tuh mendapati bahwa ada orang-orang dengan karakteristik tipe-tipe tertentu gitu ya. Misalnya ada yang ceria, people person gitu ya, tapi ternyata berantakan orangnya. Terus ada orang-orang yang pekerja keras gitu ya, tapi pendiam, tidak ramah gitu ya. Nah, jadi ada orang-orang yang mereka ini tuh task oriented, ada orang-orang yang people oriented gitu ya. Nah, kita tuh harus bisa menempatkan mereka ini di pekerjaan mereka yang tepat gitu ya. Misalnya contoh, kalau kita ngomongnya itu dalam kepanitiaan gitu ya, karena kan kita ini udah menjelang mau Natal gitu ya. Contoh saya juga lagi ada di kepanitiaan gitu ya. Saya itu tuh tidak masalah bekerja sama dengan orang. Saya itu orangnya tuh lebih ke task oriented. Tetapi kalau saya bekerja, itu tuh saya lebih ke arah managing gitu ya, bagi tugas di belakang layar gitu ya, ngurusin teknis, ngatur flow gitu. Kalau saya disuruh untuk jadi MC, wah saya nggak akan berhasil dan saya nggak akan mau gitu ya. Gitu. Tapi di satu sisi juga seperti itu kan ya. Ada orang-orang yang mereka itu ya memang harusnya tuh posisinya sebagai usher, penyambut tamu. Mereka tuh bisa bisa ngobrol dengan orang-orang gitu ya, mencairkan suasana orang yang datang terus habis itu oh iya gitu ya, senang gitu ya disambut gitu. Begitu juga dalam pekerjaan kita.
kita itu tuh untuk kita bisa bekerja sama gitu ya, semangat yang kolektif tadi, kita tuh harus tahu siapa orang yang tepat dan apa posisi yang tepat buat dia gitu. Jadi kita jangan menempatkan orang yang tidak tepat di tempat yang tidak tepat gitu ya. Tentu akhirnya jadi kita ngerasa bahwa dia mah jalan sendiri gitu. Dia maunya ngurusin kerjaan dia aja gitu ya. Karena memang ada orang-orang tertentu yang dia bukan berarti people person itu tidak bisa diberikan tugas, ataupun yang task oriented ini bukan berarti dia tidak bisa berhubungan dengan orang gitu ya. Tetapi ada dalam porsinya masing-masing. Mungkin kira-kira seperti itu, Pak. Oke, baik. Ada juga, Bu, yang punya semangatnya bagus, tapi larinya sendirian dalam tanda kutip ya, Bu. Ya. Bagaimana mengarahkan semangat individu ini agar menjadi kekuatan kolektif? Dari Ibu bagaimana? Oke, ya. Mungkin kalau dari sini ada dua sisi ya. Yang pertama dari sisi orang ini adalah rekan kerja kita, atau orang ini adalah anak buah kita, gitu ya. Nah, kalau dari sisi bahwa seseorang ini adalah yang lari sendiri ini adalah rekan kerja kita, menurut saya itu adalah tantangan yang baik ya. Jadi saya pernah kerja di satu perusahaan yang atasan saya itu tuh selalu memasangkan dua anggota timnya gitu ya, untuk oke, kalian coba gitu ya body-body gitu ya, gimana caranya supaya kalian itu tuh saingan untuk ngejar target masing-masing gitu. Tapi bukan berarti saya jadi rival atau gimananya dia gitu ya, tapi intinya adalah ini adalah persaingan yang sehat lah. Jadi kalau ada seseorang yang seperti itu, kita lari bersama sama dia gitu, jangan gitu kan orang gitu ya gitu. Nah, lalu kalau juga ada pimpinan yang ini adalah anak buah kita, ini kan sesuatu yang baik ya. Kenapa seseorang itu lari sendiri, larinya cepet gitu ya? Karena beban yang dia bawa itu sudah terlalu ringan buat dia. Betul nggak? Kalau bebannya itu berat, itu tuh pasti dia akan lebih pelan larinya. Nah, untuk orang-orang seperti ini berarti dia itu mampu untuk bawa beban yang lebih berat sebetulnya. Nah, caranya gimana? Mungkin kita bisa bikin project di mana, ini ada anak baru, tolong ya, kan kamu kan udah bisa nih, kamu tolong ajarin. Supaya kita juga bangun leadership dia gitu ya, kita bangun skill-skill dia yang lain. Dia juga mungkin lebih peduli dengan orang lain, mungkin seperti itu. Jadi jangan ditinggalin dan jangan dilihat bahwa, dia mah sendirian gitu. Nah, justru kita tuh harus ngelihat gimana caranya supaya orang ini yang menjadi aset gitu ya, kita tuh bisa bekerja sama dengan dia gitu. Jadi di-embrace gimana caranya seperti tadi itu ya, kita mengenal bahwa karakteristik orang seperti ini tuh seperti apa sih, sehingga kita bisa berkolaborasi sama dia gitu. Oke, baik. Luar biasa sekali ya, Bu, obrolan kita hari ini ya, Bu ya. Nah, sebelum kita tutup, kami persilahkan Ibu Benita untuk memberikan closing statement, pesan singkat untuk sobat penabur di 15 kota yang sedang berjuang menjaga semangat kerja setiap harinya. Gimana Ibu? Silakan Ibu. Oke, ya, sobat penabur, jadi ada satu jargon gitu ya, ungkapan yang mungkin kebanyakan orang berpikir bahwa ini adalah jargon dari dunia manajemen gitu ya, atau dunia kerja. Tapi sebetulnya jargon kepemimpinan ini tuh berasalnya dari Alkitab. Saya bacakan ya, Tuhan Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 41, siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Gitu ya. Jadi Alkitab sebetulnya mengajarkan kita untuk go the extra mile. Gitu. Jadi extra mile itu asalnya tuh langsung dari Tuhan Yesus sendiri gitu ya, di khotbah di bukit. Nah, jadi coba sobat penabur pikirkan gitu ya, bagaimana sih caranya saya itu bisa jadi pekerja yang lebih baik, rekan kerja yang lebih baik gitu ya. Kalau saya itu atasan, bagaimana saya jadi pimpinan yang lebih baik gitu ya, dan melaluinya nama Tuhan dimuliakan melalui pekerjaan kita begitu. Terima kasih banyak Ibu Benita atas insight dan penguatan yang sangat bermakna untuk kita semua. Semoga pesan ini bisa menjadi pengingat bahwa pemenang itu bukan lahir dari keadaan, tetapi dari pilihan hati setiap hari. Betul sekali Miss Natalia. Dan terima kasih juga untuk sobat penabur yang sudah setia menyimak podcast ini. Jangan lupa menyaksikan podcast Penabur Learning Center melalui YouTube, Spotify, dan juga Noise.
Pastikan juga untuk subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya Sobat Penabur tidak ketinggalan episode-episode berikutnya. Baik, saatnya kami pamit undur diri. Saya Dimas Bayu Wicaksono. Saya Natalia Retnowulansari. Saya Benita Teda. Sampai jumpa di episode podcast Penabur Learning Center berikutnya. Tetap semangat, tetap jadi berkat. Tuhan memberkati Sobat Penabur sekalian. Sampai jumpa. Sampai jumpa.